Allah tidak suka, Allah benci kepada orang-orang yang selalu berprasangka buruk, bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Tentu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka tentu Allah akan ibtala'ah, akan memberikan bala, akan menguji, memberikan musibah. Untuk apa tujuannya dengan musibah bala itu? Ingin meningkatkan derajat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang manusia itu terhadap apa yang Allah tentukan kepadanya itu suka berburuk sangka, bersuudzon terhadap apa yang ditentukan oleh Allah, sehingga musibah bala yang menimpa dirinya rusak agamanya, Pak. Rusak keyakinannya, rusak agama dan tauhidnya tuh. Maka di dalam sebuah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan doa ini, diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang bersanad kepada sahabat Ibnu Umar. Apa dalam doanya Rasulullah katakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami ini, bala yang menimpa kami, rusak agama kami. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ulama hadis menafsirkan hadis ini bahwa ini adalah merupakan sikayahnya Rasulullah. Sikayah pernah saya sampaikan kemarin itu adalah curhat. Jadi sikayah itu curhat. Jadi kalau ada orang yang curhat, berarti hatinya sedang gundah, Pak. Hatinya sedang sedih, hatinya sedang galau, sehingga harus dicurhatkan. Maka sebaik-baik sikayah, sebaik-baik curhat, kata Nabi, curhat sikayah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Rabb, segala puji hanya milik-Mu. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu Engkau ini tempat curhat kami, tempat mengadukan gundah gulana kami itu. Wa antal musta'an, dan Engkau tempat kami memohon. Enggak diganti nih, maaf. Terus ini langsung ke lantai masalahnya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa itu curhat. Jangan jadikan musibah yang menimpa kami ini rusak agama kami. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kan melihat fenomena yang terjadi sekarang nih. Bagaimana negeri kita ini sedang ditimpa musibah darurat corona. Tentu kita meyakini sebuah ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut mati pasti mati. Orang yang berani mati kadang-kadang enggak mati-mati, karena memang kematian itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membangun keyakinan seperti ini, maka tentu jangan sampai meninggalkan ikhtiar gitu. Yakin penting, syariat juga penting, hakikat penting, usaha juga penting. Sebagaimana fatwa MUI itu terkait masalah penyebaran virus corona tuh,
Di dalam fatwanya sampai mengatur ibadah, karena memang penyebaran virus corona ini ditimbulkan karena perkumpulan. Sehingga di dalam fatwanya itu, di dalam wilayah yang zona merah, ya bahaya corona, agar supaya sholat berjamaah Jumatnya itu diliburkan, diganti dengan sholat duhur di rumahnya masing-masing. Ya, maaf. Ini enggak ya? Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu fatwa diambil ini kan salah satu kaedahnya itu darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Meninggalkan kemadorotan itu lebih diutamakan dari mengambil kemanfaatan. Tentu bagi kita umat Islam, ya saya pribadi dengan fatwa ini ya sami'na wa ata'na. Nah, bagi wilayah yang tidak tersebar sebaran virus corona, ya zona hijau, ya tetap kita datang ke masjid, sholat berjamaah, hadir di pengajian dengan menjaga syariat, menjaga ikhtiar. Datang ke masjid, ya jangan lupa cuci tangan, pakai masker, bawa sejadah dari rumah. Ini juga karpetnya dilipat. Nah, itu sebagai bentuk ikhtiar. Yakin pentingnya ikhtiar juga penting. Yakin bahwa ini adalah ketentuan Allah, urusan mati ketentuan Allah, tapi jangan lupa dengan syariat tuh Pak. Ikhtiar secara lahir sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, dan juga kita ikhtiar cuci tangan, jaga masker, semua itu menjaga kebersihan dan sudah diajarkan oleh Islam. Nah, terkait fatwa itu, bahkan sampai-sampai ya salah satu masjid Jumat kemarin meliburkan, terutama ya daerah Jakarta Utara itu ada sebagian masjid diliburkan karena terkait itu, karena penyebaran virusnya itu, karena berkumpulnya itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu ikhtiar secara lahir dan secara batin. Rasulullah sudah mengajarkan dengan doa Pak, jangan lupa. Kan kata Nabi itu, man qara'a alam wa alam waqtal fajr la yusibhu bi alam. Barang siapa orang yang membaca surat awalnya alam dan alam di waktu fajar, maka dia akan terhindar dari penyakit, kata Allah. Apa surat yang diawali alam? Alam nasyrah sama alam taro. Tuh ketika sholat qobliyah subuh, rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam taro. Maka kata Nabi, barang siapa orang yang membaca itu, insya Allah atas izin Allah dijauhkan dari penyakit. Corona itu kan penyakit. Terus apalagi Rasulullah mengajarkan begini nih Pak, barang siapa orang yang membaca 2 ayat di akhir surat Taubah. 2 ayat di akhir surat Taubah itu kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha wa la tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu 2 ayat itu Pak. Kata Nabi, barang siapa orang yang membaca 2 ayat akhir surat Taubah itu di awal pagi 7 kali, maka dia akan terhindar dari kematian sampai petang. Petang dibaca lagi 7 kali 2 ayat di surat Taubah itu, maka dia akan terhindar dari kematian sampai waktu pagi. Pak Ustadz, gak mati-mati dong. Nah, ketika datang ajal kematiannya Pak, Allah bikin lupa untuk membaca ayat itu. Jadi kalau dia lupa, nah tanda tuh ajalnya sudah datang. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kan sebagaimana saya sampaikan dalam kajian terdahulu, di arsy-Nya Allah tuh Pak,
tahtal arsh itu ada pohon. Pohon itu ada daun. Daun itu tertulis nama-nama makhluk, termasuk nama kita, Pak. Ketika salah satu daun itu jatuh, maka diambil oleh malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Dibaca daun itu, dia katakan wahadhil isarah. Oh, ini tanda buat saya bahwa saya harus mencabut nyawa orang yang tertulis di daun ini. Berapa lama? Keterangan kita mengatakan 40 hari ke depan. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga disebutkan orang itu di akhirat sudah jadi mayat, Pak. Tapi di dunia 40 hari ruhnya masih ada tuh. Maka orang tersebut, Pak, udah diketahui tuh oleh makhluk selain jin dan manusia. Pohon tahu tuh. Ketika orang itu lewat di depan pohon, kata pohon, ah bangke nih mayat. Ketika ada burung, ayam dia lewat, kata ayam, oh mayat nih yang lewat. Karena jatuh, udah jatuh daunnya di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dari jatuhnya ke depan 40 hari itu masih hidup di dunia. Nah, kemudian selama 40 hari itu, ini tanda buat kita Allah akan memperlambat tumbuhnya kuku, Pak. Tumbuhnya kuku biasanya kan kalau kita tuh potong kuku, biasanya tuh kan sepekan sekali hari Jumat kita potong. Tiba-tiba nggak panjang, Pak. Diperlambat tuh tumbuhnya kuku. Berarti Allah Subhanahu wa taala memperlambat tumbuhnya kuku itu udah tanda dia sudah mendekati kematian. Kadang kita sudah nggak ngeh tuh begitu tuh. Maka lihat sel kukunya masing-masing tuh, tumbuh nggak tuh? Kalau nggak tumbuh berarti sudah dekat itu tandanya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu perkara kematian tidak ada yang tahu, urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dua ayat tadi kita baca, terhindar dari kematian itu maksudnya apa ya? Sebagai kekuatan buat kita. Ya, barang kematian mah urusan Allah yang tahu, kita nggak tahu. Cuma ini sebagai motivasi buat kekuatan buat kita nih, Pak. Jadi kalau tadi pagi subuh kita baca tuh dua ayat surat Taubah, ya amanlah gitu istilahnya. Terus nanti petang kita baca nih habis maghrib, baca tuh amanlah gitu. Ada kekuatan buat kita. Itu amalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apalagi ada tuh kata Rasulullah. Barang siapa orang nih yang membaca di awal pagi 3 kali dan di awal petang 3 kali, di waktu petang dan di waktu pagi. Apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali. Maka kata Nabi, orang yang membaca itu, yang mendawamkan bacaan itu akan terhindar dari berbagai penyakit dan akan terhindar dari racun. Ya, wabah corona itu kan racun, Pak. Dan doa ini sudah dibuktikan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Satu ketika Abu Darda, Pak, makan. Ketika makan ditanya oleh khadimatnya, Pak, oleh pembantunya, ya Syaidi, ya tuanku, min ayyi jinsi anta, engkau ini jenis manusia model apa? Ditanya begitu, Pak, sama pembantunya kaget. Abu Darda, ini pertanyaan songong begitu. Kamu kan yang gaji saya, kamu yang kasih makan saya, kok nanya begitu? Akhirnya Abu Darda bertanya, wahai pembantuku, limadza taqulina hakadza? Apa maksud pertanyaanmu tuh? Kata sang pembantunya, wahai Tuan, saya ini sudah dibayar sama orang untuk membunuhmu. Aku ini memberikan racun di dalam makananmu, racun yang sangat mematikan selama 40 hari. Tapi aku lihat kok engkau gak mati-mati. Putus asa, Pak.
Dikasih tahu begitu Pak, Abu Darda kaget. Waduh, 40 hari makan racun Pak. Nah akhirnya apa? Kata Abu Darda, wahai pembantuku, saya maafkan kamu, tapi mulai hari ini kamu sudah jangan melayani aku lagi. Ketahuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada diriku, barang siapa yang membaca di awal pagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali, dan di petang 3 kali, maka kata Nabi yang membaca doa itu akan terhindar dari racun. Tuh. Ini keyakinan Pak, keyakinan. Tapi keyakinan yang kita bangun jangan sampai menghindarkan ikhtiar gitu Pak. Ya ikhtiar dijalankan, ya yakin juga harus. Jangan mentang-mentang kita sudah tahu ilmunya nih, kita baca itu, pulang dari sini ke rumah, di rumah minum baygon, mati konyol begitu Pak. Maka keyakinan penting, ikhtiar itu penting. Ya Pak, kita baca sekali aja nih, ikutin saya Pak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali di pagi, 3 kali di petang. Nah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, terjemahnya ya Allah, dengan menyebut asmamu dan bersama asmamu la yadurru, tidak ada yang mampu memudaratkan, tidak ada yang mampu membahayakan syai'un, sesuatu itu makhluk Pak. Corona itu makhluk. Tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan, memudaratkan makhluk. Yang ada di bumi maupun yang ada di langit, bahwa samiul alim, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui, zat yang maha mendengar. Tuh. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ikhtiar secara lahir kita laksanakan sebagai apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah kita, dan ikhtiar batin sebagaimana yang diperintahkan oleh Kangjeng Nabi, banyak-banyak berdoa, bangun keyakinan, dan jangan lupa ikhtiar. Pertama Pak, dalam agama itu keyakinan dulu, baru kekuatan. Kekuatan itu ikhtiar lahir Pak. Keyakinan dulu yang dibangun, baru kekuatan. Karena penting keyakinan itu. Sehingga apa? Ketika keyakinan itu dibangun, kekuatan yang menurut logika nggak mungkin mampu mengalahkan kekuatan yang besar. Kekuatan kecil mampu bisa mengalahkan kekuatan yang besar. Kenapa? Karena keyakinan itu tadi. Ya sebagai contoh Pak, para ulama kita tuh Pak, ketika melawan penjajah Belanda, senjatanya apa? Kekuatannya apa sih Pak? Cuma babu runcing, keris, golok, tumbak. Melawan penjajah Belanda pada saat itu senjatanya sudah canggih. Meriam-meriam Belanda tuh. Secara logika nggak mampu tuh kekuatan kecil mampu mengalahkan kekuatan, nggak mungkin. Tapi karena yang memegang kerisnya, memegang goloknya, memegang tombaknya itu adalah orang yang yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu mengalahkan babu runcing, mengalahkan meriam-meriam Belanda tuh. Raden Patah, Palatehan tuh. Ketika pasukan Portugis datang ke Pelabuhan Sunda Kelapa, mau menguasai Batavia, Portugis itu udah canggih-canggih senjatanya Pak. Akhirnya apa? Raden Patah membawa pasukan, membangun keyakinan dengan kalimat takbir Allahu Akbar, keris bisa ngalahin Portugis tuh Pak. Terbebas dari serangan-serangan tentara Portugis. Penting keyakinan Pak. Yakin bahwa itu adalah ketentuan Allah, corona itu. Yakin kematian itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ikhtiar juga dijalankan gitu Pak. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, musibah bala kepada kita, jangan sampai tuh bala musibah itu merusak agama kita nih.